Baik, saya langsung mulai ya. Nanti kalau yang baru join nggak apa-apa biar langsung nyambung aja dengan materi yang Mistika paparkan. Suara Mistika terdengar dengan jelas? Jelas, Miss. Oke. Jelas. Ya, baik. Hari ini adalah kelas 1 B1 Prodi Farmasi. Prodi Farmasi, Prodi D4 Anestesi. Pertemuan ke-7 dengan materi family. Oke, saya lihatkan materinya. Oke, di materi family sebelum saya mulai ini yang akan diajarkan adalah tentang vocabulary. Kalau kita dengar family, biasanya apa yang teringat di kepala Anda? Kalau ngomongin family, pasti orang yang di rumah gitu ya. Ada ibu Anda, ada ayah Anda. Kita akan mempelajari bahasa Inggris ibu itu apa, bahasa Inggris ayah itu apa, dan nanti hubungan-hubungan keluarga yang sering berhubungan dengan Anda, yang nggak jauh banget, misalnya kakek, nenek, Pak D, Bude, yang hal seperti itu, atau nggak misalnya keponakan laki-laki, keponakan perempuan, gitu ya. Saya mulai dulu. Oke, sekarang kita melihat ini ada family tree. Family tree-nya yang paling atas itu ada si Todd, ya. Kemudian ada Madeline paling atas, terus mereka punya anak. Siapa anaknya mereka kalau lihat dari pohon keluarga ini, anaknya siapa kira-kira kalau si Todd sama si Madeline? Jacob dan Nena, Miss. Ya, yang Jacob pertama Jacob sama Nena. Oke. Jacob dan Nena kan masing-masing sudah punya menikah juga ya. Sama Jacob dengan Lily dan Brian dengan Nena. Kemudian mereka punya anak. Yang si Jacob anaknya si Pete, 1 orang. Sementara Brian dan Nena itu anaknya 2, yaitu Lula sama Dominic. Nah, dari family tree ini Anda akan memahami nanti. Pertama, si Todd itu hubungannya apa dengan si Madeline. Nanti bahasa Inggrisnya bagaimana. Kita mulai. Pertama itu ada Madeline. Jadi disebut dengan wife. Wife itu bahasa Indonesia-nya apa? Istri. Istri, oke. Berarti Madeline ini istrinya siapa? Todd. Ya, berarti Madeline adalah istrinya Todd. Bisa dibuat bahasa Inggrisnya nggak? Gimana? Madeline is wife. is wife. Berantakan kalimatnya. Yo, Madeline is wife. Todd. Madeline is Todd's wife. Oke, Madeline is Todd's wife. Tapi jangan lupa, oh sebentar, ini masih ada satu lagi, husband ya, berarti langsung dibuat. Yang satu wife, yang satu husband. Berarti kalau husband dibalik. Todd adalah suaminya Madeline. Berarti kalimat bahasa Inggrisnya Todd is Madeline wife. Madeline husband. Tapi dalam membuat kalimatnya, sorry. Yang harus diingat itu adalah ini. Nah, kamu melihat kalimat pertama itu adalah Todd is Madeline's husband. Ada Madeline, S ya. Dan yang kedua itu Madeline is Todd's wife. Jadi untuk menceritakan kalimat yang memberitahu bahasa Indonesianya Todd adalah suaminya Madeline atau Madeline adalah istrinya Todd harus menggunakan koma S. Nah, koma S di kata si Madeline sama Todd. Nah, fungsinya apa? Fungsinya di situ bertujuan untuk memberitahu kalau si Madeline itu kepemilikan si Todd gitu. Todd memiliki Madeline sebagai seorang istri dan Madeline memiliki Todd sebagai seorang suami. Madeline memiliki Todd sebagai seorang suami. Jadi kalau dibuat kalimatnya harus ada koma S atau dalam bahasa Inggris itu pemahaman namanya possessiveness. Possessiveness kan artinya kepemilikan. Nah makanya si Madeline's husband
harus ada S, dan Madeline is Todd's wife harus ada S-nya juga. Begitu cara membuat pola kalimatnya. Jadi selain Anda mempelajari nama vocabulary dalam sebuah keluarga itu apa aja, Anda juga memahami nanti bagaimana membuat kalimat yang benar untuk menceritakan kepemilikan dalam keluarga tersebut. Begitu. Sekarang kita lanjut ya. Berikutnya adalah tuh parent. Jadi hubungannya antara si Jacob dan Todd. Nah, parent karena satu. Kalau dua nanti jadi gimana? Pakai apa? Parents. Pakai S. Yes, harus pakai S. Parents. Berarti di sini kalau kita buat kalimatnya, Todd and Madeline, berarti dari atas ya. Todd and Madeline are Jacob's parents. Si Todd sama Madeline merupakan orang tua si Jacob. Karena dia ada dua, Todd sama Madeline, jadi pakainya are. Kecuali mungkin kalau diomongin si Todd doang, berarti pakainya is. Tapi tetap ada kata Jacob's, S-nya. Kalau di bahasa Indonesiain, Todd sama Madeline adalah orang tuanya Jacob. Nah, orang tuanya Jacob, Jacobnya harus pakai S. Kan kalau dibuat bahasa Inggris kebalik ya, Jacob's parent. Tapi kalau dibuat bahasa Indonesia, orang tuanya Jacob. Nah, si Jacob itu harus ada S-nya yang menjelaskan kepemilikan. Jangan lupa kalau misalnya kita ngomongin Todd aja, berarti Todd pakainya bukan are, tapi pakainya is. Todd is Jacob's parent. Atau kalau mau ngomongin Madeline-nya aja bisa. Madeline is Jacob parent. Tapi nggak pakai S ya. Nah karena ini yang diomongin Todd sama Madeline, berarti pakainya are. Todd and Madeline are Jacob's parents. Parents-nya harus ada S karena dia dua kan orangnya dalam situ. Next adalah daughter. Daughter berarti bahasa Indonesianya adalah apa? Anak perempuan. Anak perempuan, Miss. Yes, anak perempuan. Anak perempuan dari si Todd sama si Madeline. Yo, sekarang buat kalimatnya coba. Todd and Madeline are Nena's parent. Oke, kalau daughternya? Ya buat balik. Nena's are dog apa Miss? Todd. Nah, betul. Jadi Nena is Todd and Madeline's daughter. Gitu kalimatnya ya. Oh, itu ada son digabung, sorry. Yang satu daughter, yang satu son. Berarti son-nya itu si Jacob. Ya, kalau tadi buat kalimatnya Jacob, dia buat dari Jacob dulu, Jacob is. Kan Jacobnya satu, jadi pakainya is, bukan pakai are. Jacob is Todd and Madeline's son. Jacob merupakan anak laki-lakinya si Todd dan Madeline. Nah, kalau daughter gimana? Berarti Nena is Todd and Madeline's daughter. Gitu. Jangan lupa kalau buat bahasa Inggris dibalik ya, jangan karena mau menceritakan Nena anak perempuannya Todd dan Madeline. Terus kamu mulai dari Todd dan Madeline dulu. Salah, kamu mulai dari siapa yang sedang dibahas. Si Nena, misalkan Nena adalah anak perempuan, berarti Nena dulu kalimatnya. Jangan Todd dan Madeline-nya dulu. Jangan kebalik-balik gitu. Yuk, ayo ingat nggak tadi udah apa aja? Udah ada husband, udah ada wife, udah dua ya. Habis itu ada apa lagi? Ada son dan daughter. Oke, sudah 4 ya. Vocabulary-nya kita lanjut. Berikutnya ada wife. Tadi udah wife di atas, tapi ini wife-nya bukan Todd dan Madeline, tapi wife-nya si Jacob. Nah, wife-nya si Jacob namanya adalah Lily. Berarti kita buat kalimatnya. Bagaimana? Lily is Jacob's wife. Very good. Lily is Jacob's wife. Jangan lupa ada S-nya. Oh, nongol lagi. Saya lupa ada husband-nya itu. Coba yuk husband. Husband-nya si Nena namanya
Brian berarti kalimatnya Brian Brian is Nena's husband. is Nena's husband. Kalau Lily is Jacob's wife. Kalau ngomongin possessiveness kedengeran ya, Nena's husband sama Jacob's wife. Jadi tahu menceritakan tentang kepemilikan. Nah, ini lagi ada son. Son-nya adalah Pete. Pete ini anaknya Jacob sama Lily. Ada kalimatnya nggak? Oh, langsung tuh children. Nah, bedanya tuh. Kalau ngomongin satu doang, itu kan ngomongnya namanya son, ya, anak laki-laki. Tapi kalau misalnya ada lebih dari satu, gitu, kumpulan, gitu, anaknya ada 2 apa 3, kita bisa pakai dengan sebutan children. Nah, kalau anaknya Brian dan Nena kan ada 2 nih, Lula sama Dominic. Berarti kita sebut dengan children. Tapi kalau ngomongin Pete aja, anaknya Jacob sama Lily, karena satu orang kita sebut dengan son. Tapi kalau misalnya ngomongin Lula aja, berarti daughter gitu ya. Kalau ngomongin Dominic aja, berarti namanya son, sama dengan Pete. Berarti kalimatnya yang pertama ngomonginnya si Pete. Pete adalah anaknya Lily dan Jacob. Jadi Pete is Jacob and Lily's son. Sekarang bagaimana kalimat yang children? Lula and Dominic is Brian and Nena's children. Ya, pakai is apa are? Are ya, jangan lupa karena Lula sama Dominic ada 2 orang. Ingat, is buat 1, are buat lebih dari 1 subjeknya. Kalau ini kan Lula dan Dominic ada lebih dari 1, berarti pakainya are. Jangan lupa Brian dan Nenanya pakai koma s possessiveness-nya. Berikutnya, nah tuh nephew dalam bahasa Indonesia nephew artinya keponakan, kebalik. Omnya itu Brian, berarti kalau nephew Pete-nya bukan Brian-nya. Nephew adalah keponakan laki-laki. Berarti kalimatnya bagaimana? Pete is Brian's nephew. Keponakan laki-laki ya. Nah, lawannya apa kalau nephew? Keponakan perempuan. What is the English? Keponakan perempuan. Ada yang tahu? Niece. Niece, yes. Siapa niece-nya di sini kira-kira? Oh, kebalik uncle dulu. Saya lupa. Nggak hafal mesti urutannya. Kayak tadi, tadi itu nephew, sekarang dibalik Brian ke Pete. Ya, kalau tadi kan subjeknya si Pete duluan. Nah, ini berarti Brian dulu. Yuk, kalimatnya kita buat yuk. Brian is Pete uncle. Pete. Brian S-nya di mana? Pete's uncle. Oke, Pete's uncle. Gitu. Nah, ini mungkin baru niece. Niece adalah keponakan perempuan. Nah, berarti kalau keponakan perempuan subjeknya bukan Lily ya, tapi Lula. Buat kalimatnya. Lula is. Lilis. Very good. Sekarang dibalik. Lily ke Lula. Berarti apa namanya? Tadi ada uncle, lawannya adalah aunt. Nggak pakai i ya? Aunt. Yes. Berarti kalimatnya kita buat Lily is Lula's damene. Lula's aunt. Okay. Habis itu ada hubungannya antara Pete dan Lula, sepupu. Cousins is sepupu. Berarti kalimatnya adalah Pete is Lula's cousin. Atau bisa dibalik, Lula is Pete cousin. Boleh. Cousin artinya sepupu ya. Habis itu ada lagi, grandmother. Berarti antara Madeline sama Dominic.
Madeline adalah neneknya Dominic. Berarti kalimatnya Madeline is Dominic's grandmother. Grandmother. Nah, kalau dibalik si Dominic ke Madeline berarti disebutnya apa? Cucu laki-laki bahasa Inggrisnya? Ada yang tahu bahasa Inggris cucu laki-laki? Grand? Laki-laki apa? Anak laki-laki. Son. Yes. Grandson namanya. Cucu laki-laki. Kalau cucu perempuan berarti granddaughter. Yes, kita buat kalimatnya. Yang grandson. Dominic is Dominic Madeline's grandson. Very good. Nah, tadi udah ada grandmother, lawannya atau pasangannya adalah grandfather. Todd merupakan grandfather dari Lula. Berarti kalimatnya Todd is Lula's grandfather. Very good. Kalau tadi ada grandson, oh nggak ada, udah ya. Brother-in-law. Apa itu brother-in-law? Ipar. Adik ipar bukan, Miss? Ipar laki-laki. Boleh adik, boleh kakak. Karena nggak ada dijelasin dalam bahasa Inggris tuh kakak ipar laki-laki, ada adik ipar perempuan. Biasanya itu dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris dibuat umum aja ipar laki-laki itu disebut dengan brother-in-law. Kalau ngelihat dari family tree, brother-in-law-nya yang mana? Lily ke Brian atau Brian ke Lily? Lily ke Brian, Miss. Kebalik, brother-in-law. Lily, misalnya Brian ke Lily, ya kan? Brian itu iparnya laki-laki Lily, kalimatnya gitu. Berarti kalau dibuat bahasa Inggris gimana? Brian is Lily's brother-in-law. Oke. Nah, ini sister-in-law. Dibalik, berarti Lily is sister-in-law. Ipar perempuannya si Brian. Oke. Nah, udah ya, banyak nggak tadi itu? Masih ingat nggak? Mari kita ulang lagi vocabulary di dalam family. Ada husband pertama, ada wife. Terus ada father, ada mother ya. Terus ada apa lagi? Ada daughter, 5 tuh, ada son. Terus ada apa lagi ya? Niece ya. Ada nephew. Ada uncle, ada aunt, 10 ada cousin, 11 ada grandfather, ada grandmother, 13 banyak. Sister-in-law, brother-in-law ada 15 ya. Itu yang umum, yes. Itu yang umum yang ada di keluarga yang cukup dekat ya, seputaran lingkaran keluarga kita. Nah, selain itu biasanya juga ada yang namanya vocabulary lain disebut dengan stepmother. Stepmother ibu tiri. Kalau ada yang punya stepmother atau ada yang misalnya stepfather, bapak tiri, atau saudara tiri perempuan disebut dengan stepsister. Dan untuk brother itu disebut dengan stepbrother. Tapi ini jarang walaupun ada, paling nggak Anda paham vocabulary terkait saudara tiri itu pakainya semua step. Ya, biasanya stepmother, father, sister sama brother. Oke. Nah, this is family tree. Ini adalah family tree. Terus di situ dijelaskan ada Nicholas, ada Betty, ada Jack, ada Sarah, ada Brandon. Nah, sekarang kita jelaskan dulu family tree yang ada di layar Anda ini. Pertama, Nicholas adalah seorang suami. Ya. Berarti dia menjelaskan itu umurnya sama pekerjaannya. Kemarin kan Anda sudah belajar menjelaskan job ya. Ada nggak job? Udah belajar job kan? Jobnya itu misalnya nurse. Udah apa belum ngomong job?
Coba saya diberitahu dulu kemarin belajar sama saya apa Miss Dinar gitu. Ada nggak belajar job? Belum, Miss. Miss. Belum. Jobnya belum. Oke. Berarti kayaknya itu. Oke. Sebentar. Terakhir sama Miss Dinar apa belajarnya? Angka, Miss. Oh. Number. Number. Sebelum angka apa? Hobi ya. Hobi. Miss. Oke. Hobi. Berarti Anda belum belajar tentang job. Kayaknya itu pas bagian sama Miss Rike deh. Oke, nanti saya kasih oke, saya skip dulu ini. Gimana ya baiknya ya? Nggak apa-apa deh, saya lanjutkan. Apa? Gimana, Nak? Gimana, Nel? Mau ngomong apa kamu, Nelly? Tidak, Miss. Enggak. Jadi saya lanjutin aja dulu nih ya. Jadi nanti kamu akan membuat family tree. Di family tree itu kamu jelaskan nama bapakmu siapa, ibumu siapa, saudaramu siapa, begitu. Nah, nanti kamu jelaskan umurnya. Kemarin kan udah belajar angka. Umurnya berapa. Nah, di bawah ini adalah sebuah pekerjaan. Ya. Pekerjaannya apa? Housewife, kalau bapakmu apa, ibumu apa, misalnya kakak laki-laki ada, terus kamu atau adik perempuanmu atau adik laki-lakimu dikasih tahu kerjaannya apa, dah. Kemudian kamu jelaskan kalimatnya. Kalimatnya begini. Misalnya ya, Nicholas. Nicholas is berapa umurnya itu? 50 years old. Terus dia bekerja sebagai police officer. Kalimatnya he works as police officer. Jadi kalimatnya he works. Lanjut ada Betty. Betty is 45 years old. Kerjanya sebagai housewife, berarti she is a housewife. Atau lanjut ke bawahnya, Nicholas and Betty. Gini kalimatnya. Setelah menjelaskan nama, umur, dan pekerjaan, baru dikasih tahu. Yang tadi kita pelajari tentang possessiveness. Betty is Nicholas' wife, and Nicholas is Betty's husband. Yes, udah dijelasin ya. Terus ke bawah. Jack is 25 years old. 25 umurnya ya. Kerjaannya apa di situ? Dokter. Berarti kalimatnya Jack works as a doctor. Terus hubungannya dengan di atas apa? Berarti kalimatnya gimana possessiveness? Jack is Nicholas and Betty's apa? Son. Nah, oke. Sudah selesai? Pindah ke sebelahnya. Sarah. Sarah is 23 years old. Sarah works as a teacher. And Sarah is Nicholas and Betty's daughter. Sudah dijelaskan ke atas, jelaskan ke sampingnya. Kan Jack-nya belum dikasih tahu. Berarti jelaskan ke Jack. Hubungan Sarah sama Jack. Sarah is Jack's apa? Sis? Nah, baru jelaskan tentang Brandon. Brandon is 20 years old. Brandon is a student. Kalau dia misalnya kamu mau pakai works boleh. Misalnya Sarah tadi kan works as a teacher bisa. Atau kamu buat kalimatnya Sarah is a teacher juga boleh. Jack is a doctor juga bisa. Atau Jack work as a doctor boleh menjelaskan kedua kalimat itu. Ya. Sekarang si Brandon. Brandon kan dia sebagai siswa. Jadi kita buatnya kalimatnya Brandon is a student. Dan Brandon is Nicholas and Betty's son. Terus hubungan Brandon sama sebelahnya yaitu Sarah. Kalimatnya bagaimana? Berarti Brandon is Sarah's Brother.
brother. Kamu boleh bilang brother karena Sarah tadi punya 2 brother ya. Bisa kamu bilang si Brandon ini young brother, adik laki-laki yang kecil. Gitu. Paham ya caranya buat namanya, umurnya, kerjaannya apa, terus hubungannya dengan kanan kirinya atau hubungannya dengan atas dan bawahnya. Kalau kanan kiri misalnya Nicholas sama Betty kan vertikal hubungannya. Nah, jangan lupa membuat hubungan yang horizontal seperti Jack ini di family tree hubungannya dengan Nicholas dan Betty apa gitu. Selain itu juga dijelaskan hubungan Jack dengan Sarah. Jadi atasnya iya, kanan kirinya juga dijelaskan hubungannya. Nanti kan terbentuk dengan itu kalimat possessiveness di dalam family. Ya. Oke, ini contoh family tree dari saya. Nah, Miss Nike mau nggak usah kesini, kita kesini aja dulu biar kamu bisa buat kalimat. Saya mau kamu nanti membuat family tree sendiri. Dibuat dulu diagram seperti ini di layarmu, kemudian di bawahnya baru kamu jelaskan seperti yang Miss Ika sampaikan tadi. Buat kalimatnya dijelaskan satu per satu kolomnya. Kita buatnya keluarga inti aja, nggak usah sampai ke kakek atau nenek, nggak usah. Misalnya jelaskan bapakmu, ibumu, atau saudara perempuanmu atau saudara laki-laki muda di situ aja keluarga inti. Ya. Dikerjakan. Nanti deadline-nya jam 9 malam seperti biasa. PJ ngumpulin ke Miss Nika dalam bentuk PDF. Dikompilasi semua hasil kerjaan teman. Jadi saya ngeceknya gampang, ngebukanya juga gampang, nggak terlalu banyak makan memori. Jangan lupa menuliskan nama di kertasnya untuk waktu mengirimkan ke PJ ya. Sampai di sini arahan Miss Nika apakah jelas? Miss, maaf, mau nanya yang terakhir, kepemilikan yang Brandon. Kayak gini bukan Miss kalimatnya. Brandon is Sarah's brother pakai S di atasnya, yang Sarahnya nggak Miss? Pakai Sarah's brother atau Sarah's young brother, adik laki-laki yang kecil. Boleh keduanya itu. Baik Miss, terima kasih. Yes, sama-sama. Ada lagi? Cukup jelas ya tugasnya. Family. Miss, saya mau tanya. Tadi yang mau dijelaskan nama, umur, pekerjaan, sama hubungan dengan kiri dan kanannya begitu, Miss? Kiri kanan, kalau ada atas bawah. Oh iya, iya. Iya. Ya. Ke orang tuanya juga dijelaskan ya, bukan ke saudara aja. Ya. Yes. Do you have more questions? Baik, berarti cukup jelas ya. Jam 9 malam ini ya deadline-nya ya. Saya tunggu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, berarti saya tutup Zoom meeting hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for coming into Miss Nika class. Thank you Miss. Yes. Anytime.